egoismenya niki sudah melekat pada dirinya. Napa sakniki kula panjenengan sering panggih ambek wong sing asale nggak tahu loman, tahu-tahu dadi loman dadakan. Beda Bu. Kula mangken sampeyan sekut ketemu bi oreng, se asal tak toman pelak, ncan reng Tanjung Kanto cerek-cerek ket cepleng ngadelem jelem. Paham nggih? Cerek alias cerek ket. Napa boleh? Cepleng ngade pinjal. Istilah nih Kak, kamu jelem. Cuma istilah nih Kak, maksudnya cerek. Cerek terkenal polpon. Napa boleh dunyan aja yang du sana yang bongi tak bagi. Dari cerek ini. Pas romoro tahu-tahu menjadi dermawan dadakan. Jadi orang pelak mendadak. Napa pelak Kak? Mak mau temu pas atu kaos. Beda tak beda? Beda tak beda? Ternyata pas kaos cereng biasan kaos 60 melek pas romoro ting besaki ternyata ibu dina kaosa beda gemberet coblos nomor sekian. Beda tak beda? Mak pas bisa pelak mendadak karena andi kepenting tak beda cereng andi kepentingan tina mak mangken beda calak si asal jerek pas pakun jerek gurnya paham nggih? Wonten pas auba pas mulai berpelak tak bate jerek boleh gelem keluar kenapa? Punya kepentingan. Makanya kula ben sampeyan biar bisa mudah untuk berinfak kapanpun dimanapun kepada siapapun, ini yang harus kita rubah cara pandang kita. Kula sampeyan andi kepentingan kia tapi kepentingan akhir niku cuy genduaki kula sampeyan obe. Jadi ketika kita memberi, kita berpikir yang diuntungkan orang lain, maka semangat kita kendor. Kalau ingin semangat kita kuat, yakinkan diri kita bahwa ketika kita memberi, sebetulnya kita tidak memberi tapi kita menerima. Kenapa begitu? Karena tidak satupun yang kita keluarkan kecuali akan diganti yang jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang ada yang bertanya, kalau orang berinfak kok masih berharap balasan, apakah masuk kategori ikhlas? Jangan kita bicarakan ikhlas dulu. Ikhlas itu bukan datang secara mendadak, tidak tampil secara instan, tapi ada proses. Makanya kalau kita lihat anak kecil sholat, anak kecil tertib dalam ibadah, itu awalnya bukan karena ikhlas, karena ia wase benreng sepo, nilai ben guru, kenapa gini? Tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, ada orang tua, tidak ada orang tua, dia sholat. Ada yang ngawasi, tidak ada yang ngawasi, dia sholat. Berarti dia sudah mulai menemukan keikhlasan. Kalau nggak diproses, tak datang TV. Jak kadang-kadang napa boleh nak kanak kene. Saya bekerja fi antar na asolat iya dan matua bana solat ke TV tak pada. Beda tak beda? Napa boleh ki abe kanan, mulak kabin kadang tak pati arekan ki alamar. Pas ia besaki isoro jadi imam, mak matua nang ibu di berjamaah sare ale ayat si nyaman. Tak kira endek maca sedok pandek. Lagune epele lagu pelian kor tau si maja. Tapi tinggal asolat ke TV pangkaropang. Pas pak mun parlohus ini baik baik. Itu fitrah mon manusia nggak geni kegiatan. Proses ikhlas mereka tak datang TV. Makanya kadang-kadang ada orang tanya, kenapa sih umat Islam itu kalau bangun masjid, cari infak, cari sumbangan tidak cepat selesai? Abid kadang-kadang bikula evaluasi yang minta sumbangan caranya salah. Kadang-kadang senika. Mari Bapak Ibu tantretan setuju, masjid ini butuh bantuan panjenengan. Monggo panjenengan semua berinfak, monggo panjenengan semua nyumbang, berapapun yang penting ikhlas. Mun ada ente ikhlas saya keluar kericikan. Mun gula suruh minta sombangan balik bi gula.
Bapak Ibu, masjid ini butuh bantuan, musola butuh uluran tangan panjenengan, ayo nyumbang, yang penting banyak walaupun tidak begitu ikhlas. Balik bikulah, ada yang negor saya. Budak remah mau tak ikhlas ya lah torot, mau mari nyumbang tak ikhlas kan girogi tipit. Biar berproses, biar belajar. Lawang kadang-kadang makin senari amar bade pengkiri lorong, bade gi. Tua yo bral cek muden. Bode nyabek yon talaki 100 rupiah teger-geger kagot kalak tua na cek lancung. Motor sekelangkong tretan si dibere atas amal. Muka-muka eterema asaran Allah, muka-muka selamat dunia akhirat, muka-muka tak hajat mantir masuk swarga ben berseleber. Pesen nanya bek 100 rupiah tua na debak ke swarga. Bila saya nyabek 1 juta. Mangka nabi kula tukang nare amal belein tore tua ni kerja obral regana swarga ponongke. Paham yuk? Regana swarga ongke, tak ada swarga kortingan makin. Dari majarana, mau nyabek 100 rupiah, yang tak laki sekelangkong. Jadi kan, dok jeng lanjut. Mau tak sekelangkong, takut dicap orang yang tidak tahu bersyukur. Mau nyabek 1000 terus aki, sekelangkong amalah. Mau 10.000 tambahi, mantir terima. Mun 100.000 beri mantir selamat dunia akhirat. Mun nyabek 1 juta 2 aki mantir masuk swarga. Paham ki? Mun nyabek 100 rupiah 2 ada pak ke swarga. Bila saya nyumbang 1 juta. Swarga tak oleh 100 pun tak oleh, 1000 tak oleh, 10.000 tak oleh. 100.000 dapat ke bebe. Swarga na tebak klasteri, klaster saya paling mabe. Ibarat perumahan, swarga nikah beda tingkatan. Beda seukuran RSSSS. Kira apa ki? Seorang namik beda yang perumahan, benih nyinggung, ceng hiyak. Ya, para tersinggung pas semangat nyari selebo, dia dah yubai lah. Pada kan seklaster RSSSS, rumah sangat sederhana sekali sampai sulit selonjor. Berempat S saja, RS sangat sederhana sekali sampai sulit selonjor. Jadi RS6, RSSSSSS. Beda tak beda? Kicereng ukuran yang 5 meter. 5 meter kali 5 meter, kamar 2,5 meter ke 2,5 meter kan bek melarat muncul. Iya mon orang ini kene, mon raja ngaku kan melarat lepun. Beda kalaster lagi ya swarga nih kak. Beda. Ada dalam satu riwayat cerita sufi para tretan. Ada seorang kiai ahli ibadah tapi terkenal cerai awal. Cer. Satu saat waktu dia makan di restoran, ada seorang pengemis yang datang. Pengemis minta uang untuk beli nasi. Tekan reken. Pak Kiai minta infaknya mau beli nasi. Tekan reken. Minta tak beri. Akhirnya orang-orang yang di pinggirnya nawari. Sudah, kalau sambian minta sama Pak Kiai itu tidak dikasih, saya yang akan ngasih. Tapi pengemis tidak mau. Dia hanya mau menerima dari kiai itu. Karena terpaksa, sang kiai akhirnya memberi uang mon semangken kira-kira 1.000 rupiah yang hanya cukup buat beli kerupuk. Mangken 1.000 bisa beli kerupuk, bisa gitu? Oleh berbiki. Ya yang katakan banyak tukang gebe kerupuk nih. Ya lele mak, mau bengsal tak oleh kan. Beri, sudah dibelikan kerupuk. Setelah itu kerupuk dimakan. Setelah dimakan para tretan, akhirnya pelkak saya ngemis gila. Pelkak dia haus. Datang lagi ke kiai, minta uang untuk beli air. Tak ikan reken, ditinggal pergi sama kiai itu. Malam harinya dia bermimpi. Ada di satu tempat yang sangat indah. Gambarannya tempat itu adalah surga. Surga tempatnya, dari indahnya. Akhirnya berpikir, alhamdulillah saya di surga. Pas terus kiai ini kan lagi mimpi aroma masa lapar. Tapi saya lapar kok gak ada makanan di surga. Padahal katanya di surga itu seluruh makanan tersedia, tak usah minta cukup akretek. Nika swarga menika anto tak bisa akretek. Kule misalkan malam makin terus ibri susu pas akretek ya tak ngucak, tak kira keluar. Buktinya gila pun lah ngucak, kamu bidang jaina keluar. Jadi mun kula mangken butuh susu tapi kula akretek tak bisa kan montek kocaki. Nika contoh kula beni minta susu benih. Ya perkara keluar ya alhamdulillah. Ya mun tade yang ki beni rezeki.
Allahumma sholli ala Muhammad. Pun mari senika nyarein ini mamak tadat makanan apa-apa. Ketemu dengan seorang pemuda, kemudian kiai tadi tanya, anak muda, oh iya kiai, apa benar ini surga? Oh iya ini surga. Alhamdulillah. Kenapa kiai? Saya mulai tadi lapar. Mana makanan yang dijanjikan? Katanya di surga semuanya ada. Oh kiai lapar ya? Iya. Akhirnya pemuda gelek dari tas muka tas pas abri kerupuk ning telo bayi. Ini kiai makanannya. Eka akan kerupuk telo bayi. Mari ngakan kerupuk terus kiai tadi haus. Dia tole-tole. Mana ini? Kok tidak ada minuman? Padahal katanya di surga ada madu, ada susu, ada telaga, semuanya ada. Mana ini? Kiai, mohon maaf. Ketika kiai hidup, kiai hanya kirim kerupuk ke surga. Kiai tidak kirim minuman. Jadi sekarang balasannya, ya dapat kerupuk itu kiai. Akhirnya Joko Tedung kemikil apeluan, gedur, ngangsor kiai nikah. Mari senikah, kemudian dia diberi hidayah oleh Allah menjadi orang paling dermawan di kampungnya. Bener nikah cuma cerita para tretan. Tapi gemper nangak genika, makin nangis warga dekik beda kalas terang. Apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti sesuai dengan apa yang kula ben panjenengan tanam ketika kita di dunia. Mayyazra yahsud, barang siapa yang menanam maka dia yang akan menuai. Walaupun kapi tetap tergantung fadl ben peparinga Allah Subhanahu wa taala. Ketika gemper nak para rabu sadojo. Mangkana kula ben panjenengan nikah kudu andi keyakinan sekuat. Tatkala kita memberi, yakinkan diri kita kalau kita tidak memberi tapi kita menerima, karena tidak ada satupun yang kita keluarkan kecuali diganti yang jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita Bapak Ibu, setong saat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha titip apel kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nyarinya sulit, ibarat di Mangli beliau cari di Rambi tidak ada, cari di Kali Putih tidak ada, sampai Bangsal tidak dapat, dapatnya di Tanggul hanya 1 biji. Dititipi istri, nyarinya sulit, dapatnya 1, pulang nyampe Tawangalun, apelnya diminta orang. Muntah Pak Ali Tanjung ibagina banten. Ibagina banten. Patoro bini nyari nama larat, nemu setong, mulai depak tengah lorong penta mulai Sayyidina Ali mari bagi depak ke Roma pereksane sarang Sayyidah Fatimah. Apelnya dapat. Mana sekarang? Tak kasih orang. Ayo mun Fatimah Tanjung dak demejia. Saya beri laki apa bini, la tua pagi mudah wah. Lanceng urusan. Tapi karena kedua-duanya sama-sama dilapangkan dadanya oleh Allah, tak jadi masalah. Peleman Sayyidina Ali tenang dong, ada apa-apa. Sore hari ada tamu datang membawa bungkusan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya toraki bungkusan. Dari Kak Dima, pakon Rasulullah, pakon atoraki ke panjenengan, caipon Rasulullah, pakon Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Begitu dibuka oleh Sayyidina Ali, subhanallah, ternyata di dalam bungkusan ada apel jumlahnya 9. Alhamdulillah. Baru tadi ngasih 1, sekarang dapat 9. Akhirnya Sayyidina Ali tanya lagi, apa betul ini dari Rasulullah? Iya. Perintahnya Allah? Iya. Kalau gitu saya tidak bisa menerima. Kaget sengibo gelek maaf. Kenapa tidak bisa menerima? Kalau memang ini dari Rasulullah, dasarnya perintahnya Allah, saya yakin jumlahnya tidak mungkin 9, tapi jumlahnya paling sedikit 10. Jaipon Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka ia akan dapat 10 Sayyidina Ali sudah sedekah 1 apel, maka tidak mungkin balasannya 9, balasannya paling sedikit 10. Sing ibu pas mirama tanah arbu. Pas ngakoh sambil ngitek, keluar dari sadni kasetong na Sayyidina Ali. Yerap yu. Kula mikir ternyata reng motongan sombongan reng mulai lambok bodoh. Jadi mun pada sombongan jadi pak tak genak ya kira-kira tepak turun sing ibu apel ini kagak.
Jadi karena Sayyidina Ali yakin mangkana pertaruhannya kuleban panjenengan kekuatan iman dan apa kekuatan mana?